Oke, teman-teman semua, kita bisa saksikan teman saya yang sedang melakukan proses pencampuran dari penggunaan obat insek dan fungisida. Ini adalah fungisida yang namanya Rabat. Ini saya beli yang 100 ml. Ini digunakan untuk pengobatan dari tanaman dalam kita yang terserang penyakit kaki gajah. Tetapi karena tanaman saya masih belum terserang penyakit, tetap saya lakukan proses penyemprotan agar supaya kita terhindar dari tanaman dalam kita yang terserang kaki gajah itu sendiri. Untuk insektisidanya saya menggunakan Miami dan modelnya serbuk seperti ini. Ini dia dicampurkan 2 sendok makan dalam ukuran 1 tangki ini. Ini dia untuk mengobati segala bentuk hama yang menyerang tanaman kita. Kalau kita campurkan dengan insek ini maka dia akan hengkang. Ini di sekitaran sini banyak sawah ya, karena kita menanam di dataran rendah di lokasi perkebunan ladang. Jadi banyak tanaman palawija, banyak jagung. Ini juga berbahaya ini kalau misalnya panen. Mesti kerja ekstra untuk mengatasi hama yang nantinya akan berpindah ke tanaman nilam kita. Baik, saya perlu sampaikan kepada sahabat-sahabat petani nilam di seluruh Indonesia untuk waktu yang tepat dalam proses penyemprotan baik itu insek maupun pupuk cair, itu waktunya mesti dipertimbangkan, karena ketika waktu yang tepat untuk melakukan proses penyemprotan maka ini akan berefek sangat baik kepada tanaman kita dan kita tidak rugi membuang-buang obat yang kita sudah sediakan untuk perawatan tanaman nilam kita gitu. Nah, untuk waktu yang tepat dalam proses penyemprotan ini, itu waktu yang sangat baik adalah sore hari, dimulai jam 3 itu sudah bisa dilakukan proses penyemprotan, atau bisa dilakukan jam 8 pagi penyemprotannya. Nah, jadi 2 waktu ini sangat efektif jika dilakukan penyemprotan pada tanaman kita. Karena kenapa? Mulut daun dari tanaman nilam kita itu terbuka nanti ketika pagi hari jam 7, tapi biasa kalau jam 7 dia masih ada embunnya. Jadi kita tunggu embunnya menghilang sekitar jam 8 hingga jam 10 sampai 11 siang. Itu waktu penyemprotan yang baik, dan dilanjutkan kembali nanti pukul 3 sore hingga malam tidak apa-apa dalam proses penyemprotannya, karena dia kalau proses penyemprotannya dilakukan pada saat siang hari jam 11, jam 12 atau jam 1 siang, dia mulut daun dari tanaman nilam kita atau jenis tanaman apapun itu, mulut daunnya dia tertutup sehingga proses penyerapan dari segala bentuk yang kita semprotkan kepada tanaman tentu tidak akan diserap oleh tanaman yang kita tanam. Untuk cara penyemprotannya sendiri, dia mesti disemprotkan ke mulut daunnya yang terletak di bawah daun, sehingga dia proses penyemprotannya dari bawah agar supaya mulut daun dari tanaman kita itu bisa basah terkena dari obat yang kita berikan. Untuk waktu ini sendiri, ini yang kemudian terkadang beberapa petani yang itu memburu waktu sehingga proses penyemprotan dilakukan di siang hari, yang pada saat mulut daun dari tanaman kita sedang tertutup, maka itu sangat sia-sia dilakukan. Karena kenapa? Dia proses penyerapan dari obat yang kita semprotkan kepada tanaman kita tentu ini efeknya akan lambat, dan tentu bentuk obat apapun kalau disemprotkan di siang hari efeknya akan berbeda ketika proses penyemprotan dilakukan pada saat pagi hari dan sore hari gitu. Kita bisa lihat. Jadi untuk efektifnya dalam proses melakukan penyemprotan itu sangat perlu diperhatikan oleh sahabat-sahabat petani nilam di seluruh Indonesia. Baik, itu tadi informasi terkait soal waktu yang tepat dalam proses melakukan penyemprotan baik itu insek, fungisida maupun pupuk cair itu sendiri
terhadap tanaman nilam kita, yaitu penyemprotan di pagi hari dan di sore hari gitu. Sekali lagi saya ulangi, jangan melakukan proses penyemprotan pada saat siang hari, di saat mulut daun dari tanaman nilam kita itu sedang tertutup. Kalau misalnya proses penyemprotannya adalah penyemprotan gulma atau penyemprotan rumput di sekitaran tanaman nilam kita, itu tidak jadi soal. Waktunya biar di pagi hari, siang hari maupun sore hari itu tidak jadi masalah. Yang penting embun yang menempel di tanaman nilam kita itu sudah menghilang. Dan kalau untuk proses penyemprotan rumput, tentu waktu yang tepat untuk melakukan proses penyemprotannya pada saat belum melakukan proses buka cepuk. Ini adalah penyemprotan rumput kemarin pada saat belum dilakukan buka cepuk, itu sudah mati total seperti ini ya. Untuk obatnya sendiri saya menggunakan obat basmilang, bisa dilihat di video sebelumnya pada saat kita melakukan proses penyemprotan. Jadi langsung mati total, mengering, bisa diperhatikan. Oke, jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat petani nilam dimanapun berada. Itu tadi informasi terkait soal waktu yang tepat dalam proses penyemprotan terhadap tanaman nilam kita. Dan mari kita diskusi lewat kolom komentar. Ketika ada yang perlu dipertanyakan kepada sahabat-sahabat petani nilam di seluruh Indonesia, ketika ada kendala dalam proses perawatan maupun penyemprotan agar tanaman nilam kita bisa tumbuh subur gitu. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.